Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita masih pada bab transformasi geometri, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar transformasi geometri, yaitu tentang translasi atau pergeseran, kemudian rotasi atau perputaran, dilatasi, perkalian, dan yang terakhir adalah komposisi transformasi geometri. Anak-anakku semuanya, di sini kita akan mulai dengan translasi atau pergeseran. Apa yang dimaksud dengan translasi itu anak-anakku? Ada yang tahu? Ya, translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Nah, untuk menentukan bayangan hasil translasi, di sini ada dua. Yang pertama, jika titiknya A, X, Y ditranslasikan dengan A, B, maka bayangan dari translasi tersebut adalah A aksen X plus A, Y plus B. Maaf ya, pencet. Kemudian yang kedua, jika translasi AB kemudian dilanjutkan dengan translasi CD, maka dapat diwakilkan dengan sebuah translasi saja, yaitu untuk translasinya kita jumlah dulu A tambah C, kemudian B ditambahkan dengan D, sehingga akan jadi satu translasi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa bayangan yang dihasilkan dari sebuah translasi itu adalah hasil penjumlahan dari titik yang ditranslasikan dengan titik translasinya. Untuk lebih jelasnya anak-anakku semuanya, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Titik A 5,-8 ditranslasikan dengan T, T min 3,4. Tentukan bayangan titik A. Nah, di sini karena tadi untuk translasi bayangannya dihasilkan dari titik asal kemudian ditambah dengan translasinya, sehingga titik A 5,-8 jika ditranslasikan dengan titik min 3,4, maka bayangannya adalah 5 ditambah dengan min 3, min 8 ditambah dengan 4, sehingga menghasilkan titik 2,4. Nah, ini adalah bayangan dari translasi titik 5,-8 ditranslasikan dengan min 3,4. Kemudian contoh yang kedua, ini ada dua translasi, yaitu translasi 5 min 3 kemudian dilanjutkan dengan translasi 2 min 2. Nah, kalau ada dua translasi ini tadi, maka bisa diwakilkan dengan satu translasi. Caranya bagaimana? Dengan menjumlahkan translasi pertama dengan translasi kedua. Ini 5 min 3 ditambah 2 min 2, sehingga menghasilkan translasinya 7 min 5. Dari sini berarti caranya sama dengan nomor 1, yaitu tinggal dijumlah dengan titik yang ditranslasikan. Titiknya berapa? Min 4,9 ditranslasikan dengan 7 min 5, sehingga menghasilkan min 4 tambah 7 3, 9 ditambah min 5 4. Nah, ini bayangan titiknya. Bisa difahami anak-anakku untuk translasi? Oke, kita lanjut pada rotasi. Untuk rotasi di sini adalah
suatu perubahan kedudukan atau posisi dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, yang menentukan rotasi ini adalah pusat rotasinya, kemudian arah rotasi, dan besar sudut rotasi. Kalau menurut arah rotasinya, jika searah jarum jam, berarti sudut rotasinya adalah negatif. Jika perputarannya berlawanan dengan jarum jam, maka sudut rotasinya adalah positif. Sekarang lanjut, cara menentukan hasil bayangan rotasi. Nah, karena rotasi itu adalah ditentukan oleh sudut pusatnya, maka untuk rumus pertama, rotasi dengan sudut pusat 90 derajat. Jika P titiknya adalah A, B dirotasikan dengan sudut pusat dan 90 derajat, maka bayangan rotasinya adalah min B, A. Tinggal dibalik ya, dibalik kemudian B-nya dikasih min. Ini adalah rotasi dengan sudut pusatnya 0,0 dan sudutnya 90 derajat. Kemudian rotasi yang kedua yaitu rotasi dengan sudut pusat min 90 derajat. Nah, berarti apa anak-anakku? Sama, tinggal dibalik, tetapi yang diberi min adalah A-nya. Kemudian rotasi ketiga yaitu dengan sudut pusat 180. Jika P, A, B dirotasikan dengan sudut pusat 180 derajat, maka bayangannya adalah min B, min A. Nah, ini gabungan ya. Setelah dibalik, dikasih min semua titiknya atau X dan Y, A dan B-nya. Kemudian rotasi yang keempat yaitu jika sudut rotasinya adalah 270 derajat. Nah, di sini rotasi 270 derajat sama dengan rotasi min 90 derajat, yaitu menghasilkan B, min A. Rotasi min 180 derajat itu hasilnya bayangannya sama dengan rotasi 180. Dan rotasi min 270 derajat sama dengan rotasi 90 derajat. Anak-anakku semuanya, dari penjelasan tadi, coba sekarang kita tentukan bayangan dari rotasi berikut. Ditentukan sebuah titik D, yaitu 4, min 6. Tentukan bayangan titik D jika dirotasikan dengan pusat rotasinya adalah 0,0 dan sudut pusatnya adalah 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat tadi rumusnya bagaimana anak-anak? Tinggal dibalik. Mohon maaf anak-anak ya. Ini harusnya D bukan P ya, karena di sini titiknya adalah titik D. Jadi bayangan titik D-nya adalah min B, A. B-nya berapa anak-anak? B-nya adalah 6. Nah, min dengan min berarti plus, jadi 6. A-nya berapa? 4. Jadi tinggal dibalik saja, kemudian B-nya dikasih min. Karena ini B-nya sudah min, ketemu min berarti plus. Kemudian kedua, dirotasikan dengan sudut pusat min 90 derajat. Nah, kalau dirotasikan dengan sudut pusat min 90 derajat, maka titiknya diapakan? Dibalik, dan yang diberi min adalah A. Yang diberi min adalah A. Sehingga bayangannya adalah min 6, min 4. B-nya tetap, yaitu min 6. 4-nya berarti dia diberi min. Kemudian yang ketiga, dirotasikan dengan sudut pusat 180. Nah, kalau dirotasikan dengan sudut pusat 180, bagaimana tadi bayangannya? Ya, bayangannya
tinggal dibalik dan keduanya diberi min. Nah, berarti di sini A min 4, berarti dia jadi min 4. Min 6, berarti dia jadi 6, karena keduanya harus dikasih min. Yang terakhir pada rotasi adalah rotasi jika sudut pusatnya adalah 270. Nah, 270 berarti B, min A bayangannya. Sehingga B-nya berapa? B-nya min 6 tetap. A-nya berapa? 4. Dikasih min berarti min 4. Nah, bisa difahami anak-anak ya. Sebetulnya materi ini sangat mudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu lanjut. Dilatasi atau perkalian. Nah, dilatasi ini adalah transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak merubah bangun yang bersangkutan. Pada dilatasi, dia mempunyai faktor skala, yang mana faktor skala inilah perbandingan antara panjang sisi tiap bayangan dan bayangan sisi yang berkaitan pada benda. Menentukan bayangan hasil dilatasi ada 2 juga. Rumus dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya K. Maka bayangan yang didapat adalah K kali A, K kali B. Tinggal dikalikan. Kalau translasi tadi diapakan? Dijumlah. Kemudian yang kedua, rumus pada dilatasi. Jika dilatasinya dengan pusat P, mana P ini? P, Q dengan faktor skala K, maka bayangan yang didapat adalah P plus faktor skalanya K dalam kurung A min P. P dari pusatnya. Kemudian yang kedua atau yang sebagai B-nya adalah Q plus K dalam kurung B min Q. Untuk lebih jelasnya anak-anakku semuanya, coba kita amati contoh berikut. Tentukan bayangan titik P yaitu min 4,3 jika didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 4. Nah, yang kedua, didilatasikan dengan pusat 1,2 dan faktor skalanya 2. Titiknya sama yaitu P min 4,3. Untuk yang pertama, dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 4. Berarti tinggal dikalikan bayangannya, yaitu min 4 dari titiknya dikalikan dengan faktor skalanya 4, yaitu min 16. 3 dari titiknya dikalikan faktor skalanya, yaitu 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini bayangannya titik min 4,3 jika didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala 4. Yang kedua, pencet lagi. Yang kedua, ini bayangan X aksennya. Nah, tadi rumusnya apa? P plus K A min P. Nah, P-nya berapa? Pusatnya 1. Ini sebagai P ya. P plus K, faktor skalanya 2. Kemudian dalam kurung A, A-nya berapa? Min 4. Lah, min 4 kurangi P, min P-nya berapa? 1. Jadi 1 plus 2 dalam kurung kerjakan min 5. 2 kali min 5 min 10. 1 ditambah min 10 sama dengan min 9. Sama dengan Y. Rumusnya Q plus K dalam kurung B min Q. Nah, berarti Q-nya berapa? 2. Ini kan tadi P, Q kan? Nah, berarti Q-nya berapa? 2. Faktor skalanya berapa? 2. B-nya berapa? B-nya 3. Min 2 dari Q-nya. Sehingga didapat sama dengan 4. Sehingga bayangan titik min 4,3 jika didilatasikan dengan pusat 1,2
dan faktor skala 2 menghasilkan bayangan min 9,4. Paham anak-anakku semuanya? Yang terakhir yaitu komposisi transformasi geometri. Komposisi transformasi geometri ini adalah merupakan gabungan dari beberapa transformasi, yaitu bisa dari pencerminan dengan translasi, bisa pencerminan dengan dilatasi, bisa translasi dengan dilatasi, dan yang lainnya. Nah, kalau ada transformasi ya, lebih dari satu transformasi, maka itu disebut komposisi transformasi geometri. Contohnya, jika diketahui titik A 4,-9. Jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar pi per 2. Tentukan bayangan terakhir titik tersebut. Nah, ini berarti ada dua transformasi anak-anakku. Transformasi pertama adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 dan sebesar pi per 2. Nah, sudut pi per 2 ini berapa anak-anakku? Nah, sudut pi per 2 ini sama dengan 90 derajat. Karena pi pada sudut itu nilainya adalah 180 derajat. Pertama, kita cari transformasi dari pencerminan dari X sama dengan Y. Y sama dengan X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan Y, X. Titik tinggal dibalik. Kemudian dilanjut dengan rotasi dengan sudut pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Sehingga dari titik Y, X jika dirotasikan dengan sudut pusat 0,0 sebesar 90 derajat, maka titiknya tinggal dibalik dan X diberi min. Nah, ini langsung pada titiknya. A titiknya 4,-9. Pencerminan garis Y sama dengan X, maka dibalik. Ini adalah hasil bayangannya, yaitu min 9,4. Dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat. Titik tinggal dibalik. Nah, X-nya dikasih min, berarti min 4,-9. Ini adalah hasil bayangan terakhir dari pencerminan dan rotasi. Nah, itulah yang dikatakan dengan komposisi transformasi geometri. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bulia sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada yang belum difaham, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan lewat WA Group. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.